Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Kota Baru ingin melakukan wawancara kepada Bu Murniati mengenai masalah sosial, yakni penyakit menular pada masyarakat. Saya Fauzan Nurrizki sebagai moderator. Saya Zikta Reza sebagai pewawancara. Dan saya Asma Nabila Sabita sebagai pewawancara. Saya Fauzi Azara sebagai pewawancara. Jadi anggota dari kami. Sekian perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, maaf mengganggu. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang masalah penyakit menular atau COVID-19 pada masyarakat. Apakah boleh kami meminta waktunya sebentar? Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu siapa? Nama Ibu Murniati, biasa dipanggil Ibu Mur. Sudah berapa lama Ibu menjadi seorang bidan? Jadi seorang bidan dari tahun 1996, berarti lebih kurang 25 tahun ya. Di mana Ibu bekerja sekarang? Di Puskesmas Setim 1. Langsung ke materi wawancara saja ya Bu. Ya, Menurut Ibu apa itu COVID-19? COVID-19 ya. Jadi COVID-19 itu adalah infeksi virus ya. Jadi disebut COVID-19 karena dia disebabkan oleh yang namanya coronavirus disease. Kenapa disebut COVID-19? Karena dia pertama kali ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina. Jadi itu yang disebut dengan COVID-19 ya. Jadi infeksi virus yang disebabkan oleh coronavirus. Apa saja gejala dari COVID-19 ini? Gejala untuk COVID-19 ini bervariasi, tetapi secara garis besarnya itu adalah biasanya demam, kemudian sakit tenggorokan, bisa juga batuk, pilek, sakit menelan, bisa juga mual, muntah, lemas ya. Jadi secara umum COVID-19 ini dia tidak menimbulkan gejala yang khas ya, pada setiap orang bisa berbeda-beda, tapi kebanyakan itu adalah demam, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Apakah COVID-19 ini dapat ditularkan dari orang yang tidak memiliki gejala? Bisa. Jadi setiap orang bisa terpapar COVID-19 dan setiap orang tidak selalu menimbulkan gejala. Pada orang yang daya tahannya kuat atau sistem imunnya kuat ya bisa tertular tapi tidak menimbulkan gejala. Itu yang disebut dengan namanya karier. Jadi orang yang karier ini dia membawa virus di dalam tubuhnya tapi tidak menimbulkan gejala, tapi dia bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Jadi untuk gejala dari COVID-19 ini tergantung daya tahan kita ya. Tidak semua orang bergejala. Kalau daya tahan kita kuat atau sistem imun kita kuat, dia tidak bergejala ya, tapi bisa menularkan. Seberapa bahaya COVID yang seberapa bahaya COVID-19 ini terjadi di masyarakat? Kalau untuk tingkat bahaya, seperti yang Ibu katakan tadi, dia kan sebenarnya coronavirus itu hampir sama dengan flu biasa. Cuman COVID-19 ini dia bisa menjadi berbahaya pada orang-orang yang daya tahan lemah atau orang-orang yang berpenyakit komorbid namanya. Jadi penyakit komorbid itu adalah penyakit yang memperberat dari COVID-19 tadi. Misalnya orang dengan hipertensi tahu kan, tekanan darah tinggi ya. Kemudian sakit gula atau diabetes mellitus, orang dengan penyakit ginjal, orang dengan penyakit hati, atau orang dengan sakit asma. Asma itu sesak napas ya. Nah, pada orang-orang yang mempunyai penyakit ini dia bisa menjadi berat karena keadaan terinfeksi virus itu ditambah dengan penyakit yang ada di tubuhnya tadi, sehingga dia bisa menjadi berat. Tetapi pada orang-orang yang daya tahannya kuat atau yang sebut tadi daya imunitasnya bagus atau orang-orang yang usia muda dan tidak berpenyakit komorbid, itu ya tidak berbahaya, bisa hanya seperti gejala flu biasa. Jadi tergantung daya tahan. Terus berapa lama virus ini bertahan di permukaan bumi?
Kalau untuk di permukaan benda, dia biasanya bertahan selama lebih kurang 24 jam. Ya, kalau tidak dibersihkan. Tetapi sifatnya virus ini dia akan cepat mati. Jadi kalau misalnya kita bersihkan atau kita lap dengan larutan desinfektan, misalnya seperti alkohol, Lysol, ya, Baclean gitu ya, atau Wipol sejenis itu tuh dia akan langsung mati. 24 jam biasanya. Manakah yang lebih rentan terinfeksi virus ini? Apakah orang yang tua atau orang yang lebih muda? Kalau yang rentan terinfeksi orang tua dengan dibandingkan orang muda, lebih rentan yang tua ya. Karena orang tua itu daya tahannya lebih rendah dibandingkan dengan kita yang muda ya. Kemudian satu lagi yang rentan juga tadi seperti yang disampaikan tadi, samping orang yang tua itu adalah orang yang berpenyakit komorbid, orang-orang muda, tetapi dia punya penyakit itu dia juga lebih rentan. Baik Bu, saya akan melanjut pertanyaan dari teman saya Bu. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala infeksi COVID-19? Oh iya, untuk COVID-19 ini masa tertular dengan masa memunculkan gejala itu biasanya cepat ya, hanya dalam hitungan 2-3 hari yang disebut dengan masa inkubasi namanya. Dia tertular sampai menimbulkan gejala itu cepat biasanya. Kita terpapar hari ini bisa 2-3 hari setelah itu kita akan merasakan gejalanya, misalnya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan tadi. Tapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak setiap orang bergejala. Kalau dia orang daya tahannya kuat, dia nggak bergejala. Tapi pada orang yang bergejala biasanya itu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Selanjutnya Bu, bagaimana cara mencegah penularan virus COVID-19 ini? Cara pencegahan penularannya sekarang kan lagi digerakkan yang namanya 6M ya. Yang pertama adalah selalu memakai masker saat keluar rumah, rajin-rajin mencuci tangan dengan air dan sabun mengalir gitu ya. Kemudian menjaga jarak ya, jaga jarak minimal 1,5 sampai dengan 2 meter ya. Kemudian membatasi aktivitas ya, mobilisasi, mencegah menghindari kerumunan ya, kemudian vaksinasi satu lagi ya. Ya, pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Dan apa kendala Ibu dalam bertugas di masa pandemi sekarang? Kendala Ibu sebagai petugas kesehatan dalam masa pandemi ini yang pertama, tidak semua masyarakat itu bisa memahami atau mempercayai dengan COVID-19. Banyak juga di antara masyarakat kita yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini, sehingga mereka lalai atau tidak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan yang seperti disampaikan tadi kan, 6M itu. Kemudian pada saat mereka sudah bergejala atau merasakan, baru mereka merasakan ketakutan yang berlebihan. Itu kendala-kendalanya. Kemudian yang kedua juga, untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang untuk penyuluhan itu kita agak susah karena kita tidak boleh mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Kendala-kendala yang berarti tidak ada jenis. Baiklah Bu, sekian dari kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya Bu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan dalam bertugas. Amin. Terima kasih sama-sama.